Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba mengurai bagaimana teknologi agar kita bisa in contact atau in connect dengan Allah yang dimensinya adalah unlimited, sedangkan kita ini adalah di alam relatif. Tentunya jika dilakukan dengan cara manual biasa, maka ini nggak mungkin ketemu dengan yang mutlak. Maka relatif mesti menggunakan suatu teknologi yang dalam bahasa Arabnya adalah tasawuf, atau dikenal juga dengan thariqah atau jalan atau teknologi atau cara atau metode. Di mana di sini antara Allah yang maha mutlak dengan sisi manusia yang relatif, ini jaraknya adalah tak terhingga. Ini kan berarti sulit untuk diadaptasikan, sedangkan dimensi manusia itu relatif, maka mesti ada adaptasi khusus. Di dalam firman-Nya disebutkan di dalam An-Nur 35 bahwa ada cahaya di atas cahaya, yang itu adalah cahaya yang tajalinya Allah sampai ke alam dunia manusia, itu dirupakan dengan nur. Disebutkan di Asy-Syura 52, yang itu ditanamkan pada diri Nabi Muhammad yang disebutkan dengan sebutan Nur Muhammad atau Rasulullah. Itu ibaratnya matahari untuk menghampiri alam manusia. Di sini alam manusia relatif, ini kan mutlak. Ada dimensi adaptasi, yaitu dari gelombang ultrasonor sampai dengan mahasonor. Ini ada adaptasi khusus. Nah, nur itu dipancarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Yang Rasulullah itu bukan orang. Rasulullah itu nurnya Allah yang bersemayam ada pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya manusia, sedangkan Rasulullahnya adalah unsur Allah atau cahaya Allah atau frekuensi Allah atau channel Allah yang menghampiri alam dunia, di mana kalau Allah langsung dengan zatnya, maka dunia ini pun mesti akan lenyap dan hangus. Maka adaptasi alam relatif menuju yang mutlak, ada peran daripada nur Allah tadi. Nah, sinar matahari ini atau nur Allah itu akan dikenali dengan media rambatnya atau tempat wadah bersemayamnya, yang kita tahu adalah tadi Rasulullah itu menempati kekasihnya, wadah kekasihnya, atau wasilah carrier yang itu ada pada rohani kekasihnya, yaitu manusia pilihan Allah. Sedangkan rohani kekasihnya itu bentuknya pun akan menyerupai wadah jasmaninya. Maka nur Allah dikenali di alam manusia, maka berubah sebagai jasmani kekasihnya Allah, yang dulu orang tahunya adalah Nabi Muhammad. Nah, guru sejati itu bukan Nabi Muhammad, tapi Rasulullah Muhammad, yaitu unsur Rasulullah atau nur Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad. Jadi berbeda antara Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad dengan Rasulullah Muhammad. Jokowinya orang, sedangkan presidennya adalah jabatan atau nur atau potensi. Analoginya, jika jabatan presiden itu ditanamkan pada Jokowi, maka bentuknya pun akan serupa dengan Jokowi juga. Gak ada bedanya antara Jokowi dan Presiden Jokowi. Tapi berbeda antara Jokowi sebagai manusia biasa dengan ketika beliau sebagai
orang yang menjabat presiden atau amanah presiden. Demikian jabatan itu adalah nur yang sifatnya waris. Jadi akan menempati wadah-wadah berikutnya. Dulu presiden ada pada Presiden Soekarno, kemudian Bung Harto, Pak Soeharto, kemudian lanjut sampai dengan Presiden Jokowi. Tetapi walaupun wadahnya berbeda-beda, tetapi isinya adalah Presiden Indonesia. Demikian juga tentang ini, adaptasi kita menuju yang maha sonor, kita mesti menggunakan gelombang ini, gelombang antara frekuensi maha sonor dengan ultrasonor yang disebut dengan frekuensi Rasulullah. Yang ini adalah channelnya agar kita berhampiran dengan Allah atau Tuhan yang ada di gelombang yang maha tinggi, maha halus, yang maha tak terhingga. Maka kuncinya manusia untuk in contact atau in connect dengan Allah yang ada di sini, pegang saja ini, samakan gelombangnya, maka akan ketemu berhampiran di sini. Ibarat kabel yang ini jaraknya tak terhingga, ketika ada stromnya, memenuhi rukun syarat teknologinya, maka ketika kita pegang ujung yang di sini, ketika rukun syaratnya terjadi, maka saat yang sama, detik yang sama akan berhampiran dengan ujung daripada kabel tersebut. Nah, sama seperti ini. Jadi, kenapa kok ada kesamaan gelombang? Karena sifatnya akan uplink dan downlink, artinya ada hukum aksi reaksi yang terjadi. Bagaimana satelit memancarkan kepada receiver yang ada di dunia, ini kan mesti ada kesamaan gelombang, kesamaan frekuensi. Kalau nggak sama ya nggak akan terjadi koneksinya. Karena apa? Sinyalnya yang ada di alam semesta ini banyak. Di dalam Al-Kahfi 17 bahwa hanya satu gelombang Allah, maka selain gelombang Allah adalah gelombang setan. Demikian disebutkan intinya di dalam Al-Kahfi 17. Maka kita mesti benar-benar memilih gelombang yang sama yang ada pada frekuensi wasilah carrier atau sang ulama warasatul anbiya atau ulama yang mewarisi daripada frekuensi Rasulullah. Di antara banyaknya gelombang, kita mesti tahu di mana alamatnya, kemudian ujungnya, fase-fasenya. Ini kita mesti tahu. Ini disebutkan di dalam Asy-Syura 52 bahwa kita sebelumnya tidak akan tahu iman, tidak tahu kitab. Demikian kami jadikan nur dan aku tunjuki orang-orang pilihanku. Gelombangnya harus tepat, frekuensinya harus tepat, karena jika tidak tepat maka kita akan ketemu ujung yang berbeda. Berbeda gelombangnya maka akan salah alamat. Demikian sulitnya kita beradaptasi mana gelombang Tuhan, maka kenalilah di dalam surat At-Taubah 128 bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris dan seterusnya. Ada seorang utusan atau sang pembawa wasilah atau wasilah carrier, di mana beliau adalah sang pembawa wasilah, sang pembawa channel atau frekuensi atau gelombang Rasulullah yang ada di zaman ini. Itu yang kita akan kontak. Dengan ketemu dengan beliau, menyamakan gelombang dengan beliau, frekuensinya beliau, sesuai dengan rukun syarat sebuah teknologi komunikasi, maka detik yang sama, waktu yang sama, kita akan terhubung langsung dengan alam maha sonor daripada Allah Ta'ala. Karena jika kita tidak ada kepastian gelombang itu, maka kita akan ketemu gelombang setan. Yang ini adalah sangat tidak kita harapkan, bahwa peluang sesat kita sangat tinggi jika tidak betul-betul berserta dengan wasilah, di mana disampaikan di dalam ayatnya, wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kita mesti benar-benar ketemu dengan guru, waliya, mursyida yang membawa frekuensi ketuhanan, walaupun wadahnya bukan lagi sebagai wadah Nabi Muhammad, tapi Rasulullah itu tetap ada di setiap zaman, yang itu adalah teknologi komunikasi untuk bisa terhubung, in contact, in connect dengan Allah Ta'ala yang ada di arsy. Demikian, mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memberikan sebuah kejelasan, titik terang bagaimana cara kita bermunajat dan
bertarekoh agar kita bisa selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.